pertama mesti kita lihat adalah sisi supply-nya. Sisi supply kemungkinan masih akan terjadi pengetatan ya, karena faktor kedelai ya di Amerika dan juga Brexit di Eropa itu juga menurut beberapa laporan akan tidak naik seperti yang diharapkan juga. Dari aspek kelapa sawit, palm oil juga Indonesia sebagai produsen terbesar kelihatannya juga tahun depan tidak akan excellent gitu ya kenaikannya ya. Paling ya sekitar 1 juta ton lah. Biasanya kita itu setiap tahun naiknya sampai 2 sampai 2,5 juta ton ya. Ini kalau naga-naganya ya kita nggak tahu ya, mudah-mudahan sih nanti cuacanya mendukung sehingga terjadi perubahan, tapi kalau melihat perkembangan ini kelihatannya juga tidak akan seperti yang diharapkan, tidak sampai 2 juta ton lah, mungkin 1 juta ton. Jadi Malaysia juga mungkin akan recover, tapi juga pelan karena juga saya dengar juga mulai mendatangkan pekerja migran, tapi itu juga mungkin tidak akan serta-merta naik produksinya. Jadi sisi supply kelihatannya masih akan terjadi kenaikan yang tidak memuaskan lah, kalaupun tadi kenaikan tidak memuaskan. Sementara dari sisi demand-nya itu, kita lihat beberapa negara pulih sangat cepat, misalnya Cina itu recovery sangat cepat, bahkan Cina itu kemudian juga karena mengurangi crushing kedelai di satu sisi, dia akan shifting ke palm oil untuk animal feed, jadi itu juga akan mendorong demand yang cukup tinggi di Cina, juga di negara-negara lain, India sebagai produsen terbesar, Pakistan, United States juga akan naik, masih akan naik. Dan di Indonesia sendiri, biodiesel mandatnya tetap akan dijalankan. Jadi dan itu sendiri sudah akan terjadi kenaikan. Jadi demand-nya akan kuat sejalan dengan beberapa negara mengalami pemulihan ekonomi yang sangat cepat. Oke, artinya dengan kata lain harganya pun masih bisa tetap bertahan tinggi ya, Pak? Ya. Jadi yang kedua mungkin ini kalau tahun 2022 itu biasanya semester 1 itu kan siklus produksi rendah biasanya itu ya. Paling tidak Q1 itu akan rendah. Jadi mungkin sampai Q1 masih akan tinggi gitu ya. Dan sampai semester 1 sih mungkin masih akan bagus, dan nanti setelah itu biasanya produksi itu akan naik. Biasanya sisi supply-nya akan kelihatan naik setelah semester 2, dan kalau itu terjadi baik di Indonesia dan Malaysia, nanti akan kita lihat apakah kenaikan produksi di semester 2 itu akan demikian signifikan mempengaruhi harga yang mulai turun. Memang akan mulai turun, pasti akan mulai turun, tapi seberapa besar penurunannya nanti akan sangat tergantung kepada produksi yang akan terjadi di semester 2. Dengan kata lain masih mungkin all time high juga ya Pak ya untuk menembus rekor terbarunya ya di kuartal pertama. Tapi yang jelas masih akan cukup bagus lah. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.